Thésée adalah nama sebuah desa kecil di daerah Perancis Selatan. Di sana terdapat sebuah komunitas biara yang setiap tahunnya menyambut ribuan peziarah muda yang datang untuk berdoa bersama. Komunitas ini didirikan oleh Roger Scrooge yang kemudian dikenal sebagai Bruder Roger. Pada bulan Agustus tahun 1940, Bruder Roger, anak seorang pendeta Protestan asal Swiss yang saat itu berusia 25 tahun, memutuskan untuk menetap di Thésée. Saat itu Perang Dunia II sedang berkecamuk dan Roger muda merindukan agar seluruh umat Kristen dapat bersatu hati berdoa untuk perdamaian, bukan malah saling berperang. 2 tahun kemudian, beberapa orang bergabung untuk menjadi bruder-bruder pertama dari komunitas Thésée. Saat ini, komunitas Thésée terdiri lebih dari 100 orang bruder yang datang dari berbagai latar belakang tradisi kekristenan. Ada juga beberapa bruder yang hidup melayani dari daerah Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Sejak akhir tahun 1950-an, ribuan kaum muda dari seluruh benua datang mengunjungi Thésée dalam rangka peziarahan spiritual ataupun retret pribadi atau kelompok. Dan di sana mereka terlibat dalam pekerjaan sehari-hari, diskusi, studi Alkitab, dan berbagi kehidupan di antara mereka yang datang berziarah. Kegiatan spiritual utama dari komunitas ini adalah doa harian 3 kali sehari yang dilakukan dengan menyanyikan lagu-lagu pendek secara berulang, membaca Alkitab, dan saat hening bersama. Lagu-lagu Thésée adalah doa-doa yang hanya menggunakan beberapa kata yang menyatakan pokok iman Kristen sehingga dapat dipahami. Dan dengan menyanyikannya berulang-ulang, realitas iman tersebut secara perlahan memasuki seluruh keberadaan kita. Doa dengan lagu-lagu Thésée bersifat sederhana dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Kekhususan doa Thésée ini selain dengan lagu adalah saat heningnya, di mana setiap orang diharap untuk tidak hanya berdoa menyampaikan keinginan hatinya, tetapi berdoa dengan mendengarkan kehendak Tuhan, membiarkan Tuhan berbicara, karena demikianlah seharusnya suatu doa, komunikasi 2 arah antara Tuhan dan manusia. Hari ini kita telah sampai pada yang dikenal dengan nama Sabtu Sunyi, yaitu saat di mana peristiwa kematian Tuhan Yesus sudah terjadi. Tubuhnya sudah terbaring di dalam kubur dan kita umatnya menantikan kebangkitannya. Kita mengenang peristiwa itu dengan berdoa, mengarahkan diri kepada kebesaran karya kasih-Nya, merenungkan setiap hal yang sudah dikerjakannya bagi kita. Saat ini menjadi waktu dan kesempatan untuk melakukan retret atau perenungan pribadi bagi setiap umat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Tema Sabtu Sunyi pagi ini adalah maut tak pernah menang. Mari bersama kita mempersiapkan diri untuk berdoa dengan melantunkan nyanyian-nyanyian Thésée, seraya mengenang akan karya Kristus yang membuat maut tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan apapun. Kita hening sejenak. Dalam gambar dan rupa Allah, kita diciptakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan.
Tapi kita gagal, sesat seperti domba, dan hilang sudah kemuliaan kita. Tapi dari sorga Allah berencana, di Bukit Kalvari ditemukan. Dari sorga mulia, Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Kedatangan dan karya Kristus menunjukkan belas kasihan-Nya bagi seluruh umat manusia siapapun dia. Kristus memang menjalani penderitaan bahkan kematian, tetapi Ia menang. Ia mengalahkan kuasa maut dan bangkit dalam kemuliaan-Nya. Kristus memberikan hidupnya bagi kita, umat yang dikasihi-Nya. Ia mau kita hidup dalam kemenangan, bukan kalah oleh maut dan segala tipu dayanya. Pujilah Tuhan, hai segala suku bangsa. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Penjahat menyerangku untuk memakan dagingku, musuh dan lawanku semuanya, mereka sendiri yang jatuh. Walau tentara Satu hal ku minta dari Tuhan, itulah yang aku ingini, diam di dalam rumah Tuhan di sepanjang umur hidupku. Sungguh itu karena pada waktu bahaya Ia melindungiku di pondoknya, disembunyikanku di kemahnya, Dia angkat ke gunung batu, kini tegaklah kepalaku, hadapi musuh sekelilingku.
Kasihani dan jawablah aku, hatiku mengikuti firman-Mu yang bersabda, cari wajah-Mu, maka ku cari wajah Tuhan. Jangan menolakku dengan murka, jangan membuang dan meninggalkanku. Allah, Kau penyelamatku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku. Pada siapakah ku kagangkan? Pembacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 29. Maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Pembacaan surat Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roma 6 ayat 1 sampai 11. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan?
Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku,
Sebuah tulisan dari Pendeta Andar Ismail melalui buku Selamat Paskah akan menjadi sebuah perenungan singkat untuk kita semua. Mengapa Anda dapat melihat dan membaca buku yang sedang Anda pegang? Karena ada cahaya atau terang. Ada cahaya matahari yang masuk, atau ada cahaya lampu. Cahaya itu menyinari buku yang sedang Anda hadapi. Lalu cahaya itu dipantulkan oleh buku ke mata Anda. Tanpa pantulan cahaya itu, tak mungkin Anda membaca tulisan ini. Tetapi apakah kita menyadari peranan cahaya itu? Hampir tidak pernah. Nanti kalau tiba-tiba langit menjadi mendung atau tiba-tiba listrik padam, barulah terasa betapa cahaya diperlukan. Kata orang, demikian juga dengan kesehatan badan. Mungkin Anda pernah berbaring sakit dan selama beberapa minggu tidak boleh turun dari ranjang. Pada saat-saat seperti itu barulah terasa betapa pentingnya kesehatan badan. Demikian juga dengan hidup. Pernahkah kita merasa betapa pentingnya hidup? Agaknya jarang. Mengapa? Karena kita belum pernah mati. Kalau begitu, apa kita perlu mati dulu untuk bisa menghargai hidup? Yang betul saja. Memangnya mati itu seperti cuti biasa yang bisa diatur selama 14 hari. Tetapi kita perlu mengubah sikap terhadap hidup. Selama ini kita terlalu menganggap hidup sebagai otomatis atau ada dengan sendirinya. Sama seperti kita menganggap bahwa sudah dengan sendirinya. Besok pagi kita akan bangun pagi. Padahal siapa yang bisa menjamin bahwa besok pagi kita akan bangun pagi? Hidup bukan dengan sendirinya ada. Ia ada karena diberikan oleh Tuhan. Ia ada karena diberikan setiap hari. Tiap pagi kembali Tuhan memberikan hidup kepada kita. Kalau kita melihat hidup kita dengan kacamata seperti itu, kita akan berterima kasih kepada Tuhan, merasakan betapa berharganya hidup ini. Tiap pagi akan kita awali dengan rasa gembira. Terima kasih, Tuhan memberikan lagi sebuah hari. Pernah saya mengikuti kebaktian Paskah yang istimewa. Kebaktian itu diadakan bukan di gedung gereja, melainkan di kuburan. Waktunya pukul 5 pagi, ketika hari masih gelap. Kami berdiri di sela-sela batu nisan. Dingin, gelap, sepi, dan seram mencekam. Nama orang yang terukir di batu nisan terbaca samar-samar. Nama-nama itu menjadikan saya sadar, saya belum mati. Kemudian langit di sebelah timur sedikit demi sedikit mulai terang. Jika matahari terbit adalah tanda diberikannya suatu hari yang baru, maka kebangkitan Tuhan adalah tanda diberikannya suatu hidup yang baru. Pada saat-saat seperti itu saya menyadari betapa berharganya hidup. Paskah memperdengarkan berita hidup adalah pemberian. Tetapi bukan hanya pemberian, melainkan juga penugasan. Yesus Kristus menugaskan kita untuk menghidupi hidup ini. Bukan asal hidup, melainkan hidup dengan bersemangat dan hidup yang bermutu. Dalam bahasa Jerman, kata Gabe berarti pemberian dan Aufgabe yang berarti penugasan mempunyai akar kata yang sama. Hidup ini sekaligus adalah Gabe und Aufgabe, pemberian dan penugasan.
Maut tak pernah menang. Rasul Paulus dalam surat Roma menyatakan, kita telah menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Kita hidup bersama dengan Kristus yang telah memberikan kita hidup baru di dalam Dia. Kematian Kristus telah membebaskan manusia dari perhambaan atas dosa, dan kebangkitannya membawa hidup manusia pada kuasa Allah. Kemenangan Kristus atas maut merupakan keterpanggilan kita sebagai murid-Nya untuk menghayati kembali peristiwa keselamatan. Mengingatkan umat manusia dalam hidup mati kita adalah milik Kristus. Dialah yang berkuasa atas manusia saat ini dan selamanya. Kini, bersediakah kita hidup dalam kuasa Kristus? Pendeta Andar Ismail dalam perenungannya mengingatkan bahwa kita adalah pribadi yang penuh dengan ketidaksempurnaan, yang seringkali mengabaikan pemberian hidup dari Allah dan mengutamakan hidup atas kedagingan manusia. Jemaat terkasih, hidup manusia adalah pemberian dari Allah. Hidup manusia sungguh berharga. Jika hidup manusia tidak berharga, maka tidak akan ada peristiwa Paskah dalam sejarah hidup manusia. Namun, peristiwa kemenangan Kristus atas maut akan menjadi sia-sia dan berlalu begitu saja jika kita hanya sebatas merayakan tanpa mengerjakan apa yang menjadi tugas panggilan hidup kita di tengah dunia. Akan menjadi sia-sia jika kita terus terjerat dalam perhambaan dosa. Hidup merupakan pemberian dan penugasan. Jika kita mengharapkan hidup dan berkat, maka di waktu yang sama Allah juga mengharapkan kita untuk hidup di dalam Dia dengan mengerjakan tugas panggilan yang telah diajarkan dan diteladankannya. Kini jemaat Tuhan, mari hiduplah untuk kemuliaan nama-Nya. Hidupilah kehidupan yang terus berdampak. Jangan lagi terjerat dalam perhambaan dosa. Dan jadilah penerus karya Kristus di tengah dunia ini. Mari menghadirkan kehidupan yang penuh cinta damai dan memberikan kelegaan bagi mereka yang dalam kerapuhan. Tuhan memampukan kita dan memberkati kita. Amin. Tuhanlah kekuatanku,
Mari kita berdoa. Kami berdoa untuk pemerintah dalam penanganan pandemi. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam setiap kebijakan-kebijakan yang mereka putuskan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun berada. Berkatilah setiap gerejamu. Biarlah setiap gerejamu dapat terus memancarkan cinta, kasih, dan kemuliaan Tuhan di dalam setiap kehidupan bergereja. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat GKI Gading Serpong. Kiranya Engkau memberikan keharmonisan, kerendahan hati, dan juga kekuatan di dalam menghadapi setiap pergumulan-pergumulan yang dialami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami persilahkan Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk menaikkan doa syafaat secara pribadi. Kita hening sejenak.
Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jangan khawatir
Janganlah khawatir, janganlah takut. Maut tidak berkuasa atas kita. Tidak ada lagi kegelapan yang dapat menguasai kita, karena Kristuslah yang menerangi kita. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, Dia selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu, pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu, pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Esok kita sambut kebangkitan Kristus. Hati kita pasti meluap dengan sukacita. Hiduplah dalam sukacita itu, sukacita karena ada kebangkitan hidup.
Sukacita karena maut kalah, sukacita karena maut tak pernah menang. Kita hidup untuk mengerjakan penugasan yang Kristus percayakan, hingga nanti Kristus datang kembali. Yesus, ingatlah kami saat Engkau datang kembali. Ingatlah bahwa Kristus telah mengalahkan maut melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Teruslah memandang pada Kristus dan pegang teguh janji pemeliharaannya bagi kita semua. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Hosana.